Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Bupati Lamongan beserta Ibu Kajari Jawa Timur memasuki protokol tata. Untuk itu hadirin kami mohon. Saat ini kami dapat melaksanakan peresmian Rumah Restoratif Justice Marum Rukun atau Masyarakat Berebut Rukun yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan dan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini senantiasa Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya wasi'ur rahmah wal barakah, curahkanlah rahmat dan keberkahan kepada kami. Selamat datang kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur, Ibu Dr. Miati SKMH beserta jajaran di Kabupaten Lamongan, dan sekaligus ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya di tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk berkenan hadir dan meresmikan Rumah Restoratif Justice. Kedua kalinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan beserta jajaran segenap Forkominda Kabupaten Lamongan yang telah memberikan dukungan penuh sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan hadirin yang berbahagia, semenjak digunakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian pemberhentian berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 31 Maret 2022 telah meresmikan Rumah Restoratif Justice secara serentak 16 kabupaten kota se-Jawa Timur, termasuk di dalamnya Rumah Restoratif Justice Marum Rukun atau Masyarakat Berebut Rukun di Desa Sidorejo, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Kejaksaan Negeri Lamongan pada tahun 2022 ini juga telah menyelesaikan penanganan perkara menghubungi restoratif justice sebanyak 2 perkara, yaitu pada tanggal 8 September tahun 2022 perkara atas nama tersangka Suketi Wikito yang disangka melanggar pasal 362 KUHP, dan pada tanggal 6 Oktober 2022 perkara atas nama PSK Arja Fatahillah bin Ali Masuki yang disangka melanggar pasal 80 ayat 2 atau ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, karena proses pembuktian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dilaksanakan secara sangat selektif oleh jaksa agung muda tindak pidana umum. Namun demikian, penyelesaian secara restoratif justice ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah tersebut telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengedepankan perdamaian dalam melakukan musyawarah dengan para pihak, keluarga tersangka dan keluarga korban, dengan disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian perkara dimaksud. Tahun 2022 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Ibu Kajati yang saya hormati, atas nama pemerintah saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kajati yang berkenan hadir di Kabupaten Lamongan yang nantinya akan melihat secara langsung mall pelayanan publik yang salah satu jenis layanannya adalah Rumah Restoratif Justice Marum Rukun atau Masyarakat Berebut Rukun yang telah diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah selain melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelayanan publik sebagai etalase tata kelola pemerintahan terus kita jaga kualitasnya dan bangun ekosistemnya di tengah
tuntutan masyarakat agar menghasilkan inovasi dan model pelayanan yang lebih kreatif, efisien, dan adaptif di tengah kondisi yang disebut dengan disruption era. Oleh karena itu, sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam misi yang kelima RPJMD tahun 2021-2026, kami akan fokus untuk menghadirkan good governance dan bertransformasi menuju digitalisasi layanan publik. Keberadaan mall pelayanan publik sebagai etalase pelayanan publik yang nantinya akan dikunjungi oleh Ibu Kajati kini telah mampu menghadirkan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta swasta untuk mempercepat, mempermudah jangkauan, dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada pengguna layanan. Tentu hadirnya mall pelayanan publik ini juga diharapkan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya investasi di daerah. Selain itu, dengan lahirnya layanan restoratif justice sebagai gagasan dan inovasi dari kejaksaan dapat memberi layanan baru dalam sektor penegakan hukum. Perlu saya sampaikan pula bahwa kehadiran MDP ini merupakan bentuk dari implementasi reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang akan terus dikembangkan agar bisa beradaptasi dengan iklim digital. Ibu Kajati dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mengapresiasi dan mendukung lahirnya Rumah Restoratif Justice Maron Rukun atau masyarakat Rembuk Rukun di Mall Pelayanan Publik dan di Desa Siblatan yang akan diresmikan pada hari ini. Itu selanjutnya saya minta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat untuk bisa berkolaborasi dan mensosialisasikan Rumah Restoratif Justice ini agar masyarakat semakin mengenal dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan budaya salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yohonur Effendi MDA. Terima kasih Bapak, kami sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lamongan tentunya karena kegiatan ini sempat tertunda berkali-kali Bapak. Setelah kami fix untuk datang ke Lamongan, ternyata ada beberapa kegiatan dari pusat yang memang tidak bisa dilakukan, sehingga mohon maaf Ibu Kajari, kami dengan para asisten belum hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DPRD Lamongan, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Kavaleri MD Siswanto, Pak Andri. Kapolres Lamongan, Bapak AKBP Yakob Silvana, Ketua PN Lamongan yang kami diwakili oleh Kawak KPN. Terima kasih Bapak sudah hadir. Para asisten pemerintahan Kabupaten Lamongan, juga di sini hadir para inspektur di Inspektorat Lamongan, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Khalikan, yang mana Pak Sekda? Yang hadir juga di sini kami sapa PRT Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pastilabe Lamongan, Bapak Mahfuz HMD IPSOS Sarjana Sosial, Bapak dari Kalapas. Oh ya, oke Bapak. Kalau Kepala Organisasi Perangkat Desa, Perangkat Daerah, maaf Kepala Satuan dari Kabupaten Perangkat Operasi Daerah di sini tentu para Kepala Dinas yang hadir dengan saya, serta para camat Kabupaten Lamongan dan Kepala Desa Simbatan Bapak Sukaji yang nanti akan kita resmikan rumah RJ yang berada di lingkungan Desa Simbatan. Tak lupa pula kami banggakan Hajari Lamongan, Ibu Diah Ambawati SKMH. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi kami untuk bisa hadir di tengah-tengah Kabupaten Lamongan.
Dan Pak Bupati beserta jajaran kami informasikan bahwa saya hadir di sini beserta seluruh asisten yang ikut di sini. Kami mempunyai 7 asisten, tetapi yang 2 orang berhalangan karena beliau ada tugas khusus yang tidak bisa tinggalkan. Sekalian saya perkenalkan, yang pertama adalah Pak Asbin. Pak Asbin adalah yang berkaitan dengan Wamenkop, berkaitan dengan masalah SDM dan kejaksaan. Kemudian ada Pak Asintel. Pak Asintel kegiatannya dengan keseluruhan tahap, di mana kegiatan-kegiatan intelijen kejaksaan juga bersinergi dengan intelijen daerah maupun dengan kabinet setempat. Ada juga Aspidum, Pak Aspidum. Pak Aspidum ini yang menangani perkara pidum, mengendali perkara pidum, di mana di sini nanti bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan lembaga restoratif justice maupun penanganan perkara yang akan melakukan pengertian tuntutan dan penerapan keadilan restoratif. Pak Aspidsus, misalnya Pak Aspidum, nah ini beliau yang pakai kertas merah tentunya, dan di mana setiap kegiatan penyelidikan maupun penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka akan berhadapan dengan Pak Aspidsus. Sifatnya bukan preventif, tapi represif, melakukan tindakan. Sementara tadi di bidang intelijen masih ada upaya bagaimana melaksanakan kegiatan pencegahan dengan melakukan evaluasi terhadap. Kemudian ada juga Pak Asdatul. Pak Asdatul beliau berkaitan dengan melakukan tugas jaksa selaku pengacara negara. Di samping teman-teman asisten juga ada Pak Koordinator yang hadir, dan ada Bu Evelyn. Bu Evelyn adalah koordinator di bidang pidum, dan juga rekan-rekan dari jajaran pidum lainnya yang hadir karena ini Wamenkop peresmian dan HRJ berkaitan dengan tupoksi dari pidum. Tadi Bapak Bupati menyampaikan pada kami bahwa saatnya mungkin teman-teman sekitar mendapatkan pencerahan atau sedikit upaya bagaimana kami menggunakan kejaksaan ada dengan Bapak sekalian. Dari tupoksi yang ada tadi kami sampaikan, untuk pidum tentu kami sifatnya pasif, Bapak dan Ibu. Kami menerima laporan berkas perkara tentu dengan mendapatkan SPDP dari teman-teman penyidik. Pada saat penyidik menemukan SPDP, maka tugas jaksa adalah meneliti berkas perkara ketika berkas tersebut sudah sampai ke kejaksaan. Apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat secara formil maupun material untuk layak diteruskan ke pengadilan atau tidak? Itu sifatnya pasif karena kami hanya sebagai penuntut umum, dan penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung. Jadi apabila Kami persilakan Bapak untuk masing-masing menekan tombol yang ada di layar semuanya. Ditekan di layar Bapak tangannya semuanya, dan bersamaan kita hitung mundur. Hasil rumah restoratif justice. Halo, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Restoratif justice di Mall Pelayan Kauri dan juga di Desa Sibaran yang diawali pertama oleh Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuradon Effendi MBA. Selanjutnya kami persilakan Ketua Pengadilan Negeri Ibu Kajani yang saat ini menandatangani Ibu Dia Abadwati SHMH, dan selanjutnya kami persilakan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan lebih dulu yang melaksanakan penandatanganan, dan 2 kali Bapak. Selanjutnya kami persilakan Bapak Komandan Kodim 0812 Lamongan, 2 penandatanganan secara langsung yang dilaksanakan oleh beliau. Dan berikutnya kami persilakan Bapak Kapolres Lamongan. Selanjutnya kami persilakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
persilakan Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Dr. Nia Amelia SMH. Mohon izin untuk foto bersama Bapak Ibu, kami persilakan, dan penanda tangan boleh diangkat. Kita perlihatkan pada sesi foto ini. Satu, dua, tiga. Sinergi. Dengan posisi semangat semuanya, kita hitung dulu 3, 2, 1. Satu, dua, tiga. Dan saya yang mempersilakan Bapak Bupati Lamongan menyatakan cindera mata kepada beliau Ibu Kajati Jawa Timur. Satu, dua, tiga. Baik, disampaikan terima kasih, dan tentunya kami persilakan Bapak Ibu. Teman-teman dari PPK Lamongan dan Desa Sibatan. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pak Kadis di Maupayana Kaudi, tentu kami berharap menitipkan rumah RT ini untuk bisa digunakan di fungsi pengaturan untuk melaksanakan kegiatan siapa yang harus setiap hari datang atau berada di tempat wilayah Bapak tersebut. Jadi kami sampaikan di depan kepada Pak Kadis bahwa fungsi dari PRJ ini tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan memediasi